Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan hadir di majlis ilmu atau majlis ta'lim, di mana masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Sholat subuh berjamaah, Nabi SAW menyatakan, man sholat subha fi jamaah faka'annama qamal laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah maka seakan-akan sholat malam semalaman suntuk. Ya. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, basyiril masya'ina fil lail bin nuritam yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang mengadakan perjalanan di kegelapan malam untuk sholat subuh, maksudnya bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Nabi SAW juga bersabda, man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga sholat subuh dan asar, maka dia bakal masuk ke dalam surga. Dan inna qur'anal fajri kana mashhuda, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya sholat subuh berjamaah itu disaksikan oleh malaikat, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan hadir di majlis ilmu pun sama memiliki keutamaan yang besar. Yang Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballah. Mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mempelajari, illa nazzalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketentraman, ketenangan batin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan sebut mereka-mereka yang hadir di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ya, kita aja senang kalau dalam satu acara nama kita disebut oleh salah seorang tokoh, oleh pemerintah, oleh pemimpin. Nah, yang ini yang nyebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya, dan majlis ilmu atau hadir di majlis ilmu merupakan jalan menuju surga. Karena disitulah diterangkan, ya, jalan yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan, ya, sehingga kita dapat melaksanakannya, dan jalan yang malah mengantarkan ke neraka sehingga kita dapat menjauhinya. Demikian pula hadir di majlis ilmu juga termasuk sarana wasilah min wasailit tsabat ala dinillah. Salah satu di antara sarana agar kita tetap teguh di atas agama Allah. Ya, agar kita tetap teguh di atas agama Allah. Karena di majlis ilmu dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata Allah, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian bisa berbalik kafir sedangkan kepada kalian terus dibacakan ayat-ayatnya, dibacakan atau di tengah-tengah kalian ada rasulnya ketika itu sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah wafat meninggalkan kepada kita sunnahnya. Ketika kita terus mendapatkan siraman Al-Qur'an, siraman sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu kita istiqomah di atas agama Allah. Dan siapa yang istiqomah di atas agama Allah, kata Allah, innal ladina qalu rabbunallah,
Sesungguhnya orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka enggak perlu khawatir kalau meninggal dunia nanti. Enggak perlu khawatir, tenang. Karena Allah akan amankan, karena Allah akan jaga, karena Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dari malapetaka, ya, kengerian di hadapannya di alam kubur dan di alam akhirat. Walahum yahzanun, demikian pula tidak perlu bersedih hati terhadap yang telah mereka tinggalkan. Ada keluarga, anak dan istri, ada harta, ya, dan kenikmatan yang mereka tinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah siapkan ganti yang lebih baik, atau nanti akan Allah pertemukan juga, ya. Dalam ayat lain Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, memberikan kabar gembira, jangan khawatir, tenang aja. Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati. Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah, ya, bil jannah, dengan surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Sehingga seakan ketika ditunjukkan, diajak dari satu tempat yang sebelumnya penuh dengan penderitaan, sebelumnya penuh dengan kesedihan, sebelumnya hidupnya susah, kesusahan, kemudian diajak kepada tempat yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kegembiraan, yang penuh dengan kenikmatan. Apa hatinya tidak gembira, tidak senang, maka dia pun mudah keluar dari jasadnya, ruhnya, ya, dia segera keluar dan bergembira. Beda dengan orang kafir yang ketika meninggal dunia diancam dengan neraka, susah keluar ruh dari jasadnya. Malah orang mukmin mudah keluar ruh dari jasadnya, seakan-akan seperti mengalirnya air dari teko, dituang gampang keluarnya. Beda kalau ruh orang kafir ketika akan meninggal dunia diancam dengan neraka, akhirnya dia nggak mau keluar dari jasadnya, maka malaikat memukulnya, memukul punggungnya, memukul wajahnya, disuruh keluar. Fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana kiranya ketika nanti malaikat mendatangi mereka, memukul wajah dan punggung mereka, suruh keluar. Enggak mau keluar, ya dipaksa keluar ruh dari jasadnya. Ya. Dan agar kita memperoleh itu, ya, istiqomah di atas agama Allah, di antaranya hadir di majelis ilmu, ya. Ada sekedar muqaddimah saja, 5 kiat istiqomah di atas agama Allah. Apalagi di zaman penuh dengan yang namanya fitan atau fitnah, ya, cobaan, godaan. Ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Fitnah syubhat berupa pernyataan dan pemikiran sesat, menyesatkan, yang dihias dengan kalimat yang indah, di mana para pembawanya pintar, pandai menyampaikan, sehingga banyak masyarakat termakan olehnya. Apa saja fitnah syubhat itu? Semua pernyataan, semua pemikiran yang bertentangan dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Apa contohnya? Pluralisme, sekularisme, kemudian liberalisme, kemudian kapitalisme, kemudian komunisme, ateisme, itu semua bertentangan dengan ajaran Islam. Terkadang pembawanya pintar ngomongnya. Ya memang sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami adakan untuk setiap nabi dan pewarisnya, para ulama, ada musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum
ila ba'din zukhrufal qawli gurura, di mana satu dengan yang lain saling membisikkan kalimat yang indah untuk menipu manusia. Ya. Orang-orang liberal, orang-orang pluralis, mereka pada pinter ngomong. Seakan-akan apa yang mereka bawa adalah benar gitu. Itulah yang disebut dengan syubhat. Sama seperti iblis. Iblis pintar ngomongnya. Ketika disuruh sujud kepada Adam, dia mengatakan, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, dia engkau ciptakan dari tanah. Seakan-akan benar. Padahal kalau ditelusuri, batil, salah. Jelas tanah lebih baik daripada api. Keadaan api membakar. Keadaan api ya, tergesa-gesa. Keadaan api tidak stabil. Ya. Keadaan api membahayakan, beda dengan tanah yang lebih stabil, yang mudah diolah, yang bermanfaat, yang menumbuhkan. Ya. Itulah yang kalau ditelusuri ya kita akan tahu batilnya pernyataan iblis. Demikian pula para pengikut iblis, orang-orang liberal itu pengikut iblis, orang-orang pluralis pengikut iblis, ya. Orang-orang sekuler pengikut iblis juga, gitu ya. Kemudian ada fitnah syahwat, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah kedudukan yang membuat seorang dapat berpaling meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di zaman sekarang mudah sekali itu semua didapatkan oleh seseorang di HP-nya, di TV-nya, dan sarana atau media elektronik lainnya. Yang kalau Allah Subhanahu wa taala tidak teguhkan kita akan terbawa olehnya. Maka di antara kiat atau cara supaya kita istiqomah di atas agama Allah, yang pertama berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini di atas agamamu. Yang kedua adalah al-amal bil ilmi, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau seandainya mereka mengerjakan apa yang dinasihatkan kepada mereka, tentu itu lebih baik buat mereka dan lebih meneguhkan hati mereka. Di surah An-Nisa. Kemudian dengan bergaul dengan orang-orang soleh, Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau dengan orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, yang berdoa kepada Allah di pagi dan petang. Sabar bersama orang-orang soleh, sabar bersama orang-orang yang rajin ke masjid, sabar bersama orang-orang yang ngaji, sabar bersama orang-orang yang zikir, yang belajar agama. Ya, kata Allah, sabarlah kamu bersama mereka. Kenapa sih? Karena dengan kita bersabar, bergaul, tetap bersama mereka, membantu kita istiqomah. Ngelihat kawannya, temannya, saudaranya rajin ibadah, kita koreksi diri kita. Kok saya kayaknya kurang? Akhirnya dia pun berusaha meningkatkan. Rajin kawannya, temannya, saudaranya baca Al-Quran, dia lihat dirinya, kok saya kayaknya kurang baca Quran, dia tingkatkan. Rajin ketika ngelihat temannya, saudaranya, kawannya rajin sholat sunnah, kok saya kayaknya ngerjakan cuma yang wajib-wajib aja, dia termotivasi. Beda kalau bergaulnya dengan orang-orang yang nggak mau ke masjid, yang suka nongkrong di pinggir jalan, waktunya sholat dia nggak mau mendatangi, yang ada nggak termotivasi, yang ada saya masih lebih baik sholat daripada dia nggak sholat, ya nggak akan termotivasi. Gitu. Ini yang ketiga, bergaul dengan orang-orang soleh. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum may yukhalil. Seorang itu mengikuti agama temannya, maka hendaknya seorang memperhatikan dengan siapa dia berteman. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah dengan hadir di majelis ilmu Allah dan mendatangi Al-Quran, mendatangi sunnah Nabi SAW, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW, seperti yang akan kita kaji ini. Ayatnya, dalilnya seperti yang tadi saya sampaikan. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasul.
Bagaimana kalian bisa berbalik kafir sedangkan kepada kalian dibacakan ayat-ayat Allah? Di tengah kalian ada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dibacakan sunnah-sunnahnya. Bagaimana kalian bisa berbalik kafir? Yani ini semua membantu kalian untuk istiqomah di atas agama Allah. Dan yang kelima adalah dengan membaca siyar, qasas, sejarah orang-orang terdahulu. Makanya Al-Quranul Karim penuh dengan kisah-kisah agar kita bisa berkaca, agar kita dapat mengambil pelajaran, agar kita dapat menempuh jalan orang-orang yang di atas kebenaran. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan kisah-kisah yang kami sebutkan itu di antara kisah-kisah para rasul adalah ma nuthabbitu bihi fuadak, yang dengannya kami teguhkan hatimu. Ya, ini supaya engkau tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin 5 qiyat agar kita tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya seperti biasa pada Sabtu pagi ini kita pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tadi yang seperti saya sampaikan, ketika kita mempelajari ayat, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu kita istiqomah. Di samping itu, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah ada manusia yang ngambil petunjuk para filosof. Di tengah banyak manusia yang ngambil petunjuk pendapat-pendapat orang barat. Ya, padahal di tengah mereka ada Al-Qur'an, di tengah mereka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Al-Qur'an dan hadis malah ditinggalkan. Al-Qur'an ditaruh di laci, jarang dibaca. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah dibeli, mudah didapat. Maksudnya kita punya uang untuk membeli hadis-hadis seperti hadis arba'in, murah harganya cuma berapa ribu. Kemudian Riyadhus Shalihin, kemudian Bulughul Maram, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ringkasannya. Ya, tapi kita nggak mau membeli. Ya, tapi giliran barang-barang perabotan yang jarang dipakai, cuma perhiasan, kita sempat beli. Di rumah tidak ada perpustakaan yang memuat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat disayangkan. Padahal perabot terbaik adalah perpustakaan yang memuat Al-Quran dengan tafsirnya, hadis dengan syarahnya, fiqih dengan dalilnya, dan sirah, ya, daripada sekedar perhiasan dan perabotan yang terkadang memenuhi tempat, memenuhi rumah dan kurang dipakai, gitu ya. Sekarang Allah permudah lagi, ya, sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita, mereka telah mengupload kitab-kitab itu ke dalam internet. Bukan hanya itu, mereka telah buatkan aplikasi yang kalau kita cari di internet atau cari di Play Store, ya, maka langsung kita ketik tampil kitab yang kita inginkan dengan tampilan yang indah dan menarik. Ya. Maka jangan sampai HP kita isinya ya cuma media sosial. Jangan sampai HP kita isinya cuma game. Jangan sampai HP kita isinya cuma buat nonton YouTube. Ya. Kemudian jangan sampai HP kita isinya cuma yang sia-sia, bukan maksudnya, atau hanya itu saja. Al-Quran nggak diinstal, hadis tidak diinstal, kitab-kitab para ulama tidak diinstal, ya. Nah, ini nggak berkah kalau seperti ini HP kita, ya. Dan kalau ingin HP juga di samping memuat ilmu dan dapat men-share ilmu, kita bergabung dengan komunitas orang-orang soleh. Ya, komunitas orang-orang soleh itu bisa secara langsung dengan hadir di majelis ilmu, bisa juga dengan kita gabung ke grup-grup keislaman. Ada HSI misalnya, Halaqah Silsilah Ilmiah, gratis. Ada juga ya banyak grup di Rosat Islamiyah. Ya, saya juga punya media sosial juga. Bisa bergabung.
Ada Telegram saya wawasan spasi Muslim, gabung misalnya. Ada juga blog saya, ada, kalau mau dilihat-lihat silahkan ya. Dan kalau bisa kita pun ikut andil di situ, jangan cuma jadi penonton. Bagus kalau dalam pertandingan itu kan kita main di situ, nggak cuma ngeliatin doang, tepuk tangan ya. Bagusnya kita main. Demikian pula dalam dakwah pun hendaknya kita ikut andil, jangan cuma ngeliatin doang gitu. Karena manusia di tengah masyarakat itu ada 3. Ada yang mewarnai, ada yang terwarnai, dan ada yang cuek, bodoh amat. Di antara 3 kelompok manusia ini yang terbaik adalah yang mewarnai. Ya, yang terburuknya yang terwarnai, kalau terwarnai oleh keburukan. Yang gak bagus juga adalah yang cuek, bodoh amat dengan lingkungan. Nah, yang mewarnai ini maksudnya adalah yang mewarnai dengan kebaikan. Bagaimana caranya? Mudah di zaman sekarang mewarnai dengan kebaikan. Karena Allah permudah dengan yang namanya media sosial. Ya, kita hadir di rapat-rapat masyarakat, kemudian kita berikan masukan dan saran. Kita buat grup WhatsApp masyarakat, grup RT ini, RW ini. Kita berikan tausiah harian setiap hari. Ustadz, saya nggak bisa ngasih tausiah, saya nggak punya ilmu. Kita gabung dengan grup asatidzah. Mereka biasa ngirimkan tausiah, kita share tausiah itu ke grup masyarakat. Sedikit-sedikit, pelan-pelan, lama-kelamaan akan terwarnai mereka. Itu diantaranya cara mudahnya seperti itu. Jangan kita yang malah terwarnai. Lingkungan atau komunitas atau kebanyakan orang pada lalai, sia-sia, kita ikutan terwarnai seperti ini, nggak punya prinsip ya. Kecuali kalau masih anak-anak mungkin mereka labil, gampang. Kalau kita sudah dewasa wajib punya prinsip, dan prinsip terbaik adalah prinsip yang didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah, bukan prinsip atas pendapat pribadi, namanya egois. Ya, gitu. Kemudian ada juga yang namanya cuek, bodoh amat. Nah, ini juga nggak bagus. Ya, bodoh amat, biarin aja. Itu nggak peduli dengan lingkungan kalau seperti itu. Ini tidak baik. Nah, itu mungkin gambaran. Baik, saya percepat. Insyaallah kita juga nggak lama. Saya lupa terakhir itu hadis arba'in sampai hadis ke-10 ya kalau nggak salah, terkait dengan supaya nggak ngulang. Pernah lagi itu kan saya ngulang. Ini sudah belum? Yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ini ya sudah terakhir ya. Nah, berarti kita hadis yang ke-11. Nah, supaya saya nggak ngulang, saya percepat insyaallah. Ya, ini dia. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib, dari Abu Muhammad, kunyah panggilan Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan bin Ali, Al-Hasan dan Al-Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baik Al-Hasan maupun Al-Husain itu pemimpin pemuda surga. Jadi di surga ada kalangan pemudanya. Pemimpinnya siapa? Al-Hasan dan Al-Husain. Ya. Dan orang yang paling mirip mukanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan. Kalau Husain mirip dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau Hasan mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi, dan kekasihnya, orang yang sangat beliau cintai. Qal, ia berkata, hafidtu, aku hafal, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini prinsip, tinggalkan ma yuribuk, apa saja yang meragukanmu, ila ma la yuribuk, kepada yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhib raibah.
Karena kejujuran adalah ketenteraman, sedangkan bohong, dusta adalah keraguan. Ini prinsip dalam hidup. Maka prinsip terbaik, prinsip yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Karena kejujuran adalah ketenteraman, kedustaan adalah keraguan. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i. Maksudnya adalah tinggalkan, utruk. Ma yuribuk, yakni ma tasyukku fi wa la tatma'innu ilaih. Sesuatu yang engkau ragu dan engkau tidak nyaman dengannya, tinggalkan. Ila ma la yuribuk, kepada yang tidak meragukanmu. Yakni tidak ada keraguan dan engkau tentram nyaman di situ. Ya. Hadzal haditsu qa'idatun 'azimah min qawaidid din. Hadis ini termasuk di antara kaidah-kaidah penting dalam beragama dan dalam hidup, prinsip di antara prinsip-prinsip hidup. Wa aslun fil wara' alladhi alaihi miqdarul yaqin, dan dasar hukum yang namanya wara'. Wara' itu disyariatkan. Wara' artinya jaga diri dari yang haram, ya, supaya enggak jatuh, jaga-jaga arti wara'. Dasarnya adalah hadis ini. Tinggalkan yang masih ragu kepada yang yakin. Ya. Hadis ini menyuruh kita untuk bersikap wara', hati-hati. Masih ragu-ragu nih, halal atau haram, tinggalkan yang meragukan itu kepada yang jelas-jelas halal. Ya. Dan bahwa dengan meninggalkan yang masih ragu-ragu kepada yang jelas yakin, ini menjaga kehormatan dan agama kita enggak cacat, kehormatan kita juga enggak cacat. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang telah kita pelajari sebelumnya, famanittaqash syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang jaga diri dari syubhat, maka sebenarnya dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Agamanya tidak bermasalah, tidak cacat, dan kehormatannya pun tidak cacat. Ya. Kemudian dalam hadis lain diterangkan, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah engkau seorang yang wara', jaga-jaga, hati-hati, engkau akan menjadi orang yang ahli ibadah. Dan bahwa sikap wara', menjaga diri dari hal yang belum jelas, ya, min hadiin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk petunjuk beliau, wa khuluqihi, dan akhlak beliau. Contohnya apa jaga diri itu? Disebutkan dalam hadis Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika lagi di jalan menemukan sebutir kurma. Maka beliau bersabda, laula anni akhaf an takuna minas shadaqah la akaltuha. Kalau bukan karena saya khawatir ini termasuk kurma zakat, tentu saya akan makan. Ini praktek dari yang ragu-ragu kepada yang yakin. Daripada saya ragu-ragu, mendingan saya nggak usah makan, gitu misalnya. Bukan berarti kemudian kita nggak makan semua yang belum jelas, karena nggak boleh ketika kita ditawari makanan oleh saudara kita, kemudian kita menolaknya. Kita sampai bertanya kepadanya, ya ini makanan diambil dari harta halal haram, kayak gitu. Jangan, nggak boleh, ini menyakiti saudara kita. Ini maksudnya waroknya Nabi SAW di tengah jalan, dia menemukan sebutir kurma, kemudian tadinya beliau mau makan, cuma karena khawatir kurma zakat, maka beliau nggak jadi. Gitu. Kemudian bahwa dengan seorang meninggalkan yang masih meragukan syubhat kepada yang yakin pun sebab kita selamat agama kita, sebab selamat kehormatan kita. Ya. Ada pernyataan para ulama salaf terdahulu terkait dengan sikap wara', jaga diri, menghindari meninggalkan yang masih meragukan. Al-Hasan yang meriwayatkan hadis ini berkata, mazalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal makhafatal haram. Ya, takwa itu akan senantiasa melekat pada orang-orang yang bertakwa. Ya. Apabila mereka sampai berani meninggalkan yang halal karena khawatir jatuh kepada yang haram. Misalnya ngumpul-ngumpul dengan teman-teman nggak jadi masalah, gitu ya. Cuma kalau sampai terus berjam-jam sampai semalaman, daripada khawatir nanti bangunnya kesiangan,
Saya cukupkan sampai jam sekian, setelah itu saya tinggalkan. Nah, ini contoh ya gitu. Kemudian banyak misalnya mengkonsumsi, dia jaga-jaga gitu, hanya yang yakin bahwa ini betul-betul jelas kehalalannya. Kalau masih ada perselisihan di situ, ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, dia tinggalkan. Nah, ini contohnya ya. Kemudian sampai ada perkataan Umar, kunna natruku tis'ata asyar. Kami sampai meninggalkan 9 dari 10 yang halal, makhafa an naqa'a fil haram, karena khawatir jatuh kepada yang haram. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-wara' min qawaidid din. Sikap wara', jaga diri dari yang haram, termasuk kaidah agama. Ibnul Mubarak berkata, taraka fulsan min haram afdal min mi'ati alfin fuls atasaddaq bihi. Saya meninggalkan satu uang yang haram lebih baik, atau meninggalkan uang yang haram satu saja lebih baik daripada 100.000 yang saya gunakan buat sedekah gitu ya. Saking hati-hatinya. Kemudian hadis lanjutannya, fa inna sidqa tuma'ninah. Ya, kejujuran, keyakinan adalah ketentraman. Jadi kalau kita meninggalkan yang masih meragukan kepada yang yakin, ini akan membuahkan ketentraman. Ya. Jadi ketika kita tinggalkan yang syubhat kepada yang yakin, itu akan membuahkan ketentraman dalam hidup, kenyamanan. Sedangkan kita butuh yang namanya kenyamanan, ketentraman, dan itu bisa diperoleh dengan meninggalkan yang masih ragu-ragu. Hukumnya, ya, kehalalannya dan seterusnya. Ini makanan kok nggak ada, biasanya ada label MUI halal, tapi kok nggak ada. Tunggu dulu deh. Karena pada umumnya makanan yang sudah diedarkan itu tertulis label halalnya oleh MUI gitu ya, sudah diperiksa semua. Nah, kita akan makan, tapi ini nggak ada. Tunggu dulu. Nah, ini contoh gitu ya. Sampai saya jelas dulu baru. Ini akan membuahkan keyakinan. Akan membuahkan ketentraman gitu ya. Nyaman dalam hidup. Ya. Kemudian hadis ini juga menerangkan keutamaan jujur, bahwa jujur itu ketenangan. Sedangkan bohong itu menimbulkan ketidaknyamanan. Dihantu-hantui, kalau sampai ketahuan gimana nantinya. Gitu ya. Fa inna sidqa tuma'ninah. Kejujuran juga merupakan tanda seseorang sebagai orang mukmin. Ya. Ayatul munafiq istalas. Tanda orang munafik itu 3, idza haddatsa kadzaba, ketika bicara berdusta. Ya. Dan sikap jujur inilah yang bermanfaat nanti pada hari kiamat. Allah berfirman, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidqum. Inilah hari ketika orang-orang yang jujur bermanfaat kejujurannya. Ya. Dan kejujuran juga membawa seseorang ke surga. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Sebenarnya kejujuran membawa kepada sikap benar, lurus, kebaikan, dan sikap lurus, kebenaran, kebaikan mengantarkan ke surga. Ya. Dan akan membuat seorang memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah. Ketika seorang bermujahadah untuk selalu jujur, jujur itu bisa terkait dengan hati. Ya, ketika dia berazam sesuatu, dia tidak mundur, bahkan terus jujur dengan lisan, dengan menyampaikan sesuai dengan kenyataan, dengan jujur dalam penampilan, dengan menampakkan keadaan yang sesuai dengan dia keadaannya. Dia kekurangannya segitu, tidak menampakkan sebagai orang kaya padahal dia miskin. Gitu ya. Apa adanya. Jujur itu. Wala yazalur rajul, ketika seorang berusaha bersikap jujur, wa yataharra sidqa, dan menampakkan kejujuran, hatta yuktaba indallahi siddiqa, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiqa. Siddiq adalah derajat tertinggi setelah derajat kenabian. Terdepannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau disebut siddiq karena kejujurannya dan karena membenarkan Nabi SAW.
gitu ya. Dan keutamanya tadi ya fa inna sidqa tuma'ninah. Ya. Kemudian sedikit lagi di sini ada perkataan cakupan sidik, ya cakupan kejujuran tadi sudah diterangkan, bisa berupa ucapan dengan menyampaikan sesuai dengan kenyataan, dalam tindakan ya dengan membuktikan apa yang dia nyatakan dan menampakkan sesuai dengan keadaan, dan dalam niat dengan jujur ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jujur adalah asas dasar kebaikan, sedangkan dusta adalah asas dasar keburukan. Keutamaan lainnya dari jujur adalah menimbulkan ketentraman, kenyamanan di batin. Kemudian juga membuat dirinya zuhud kepada dunia dan punya persiapan ketika menghadap Allah. Kemudian hatinya pun selamat dari penyakit hati. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, la yajtami'ul ikhlas fil qalb wa mahabbatul madhi wa thana illa kama yajtami'ul ma'u wan nar. Tidaklah berkumpul keikhlasan dalam hati bersama ingin dipuji oleh manusia, ya kecuali seperti berkumpul air dengan api, nggak akan mungkin bersama. Ya. Kemudian keutamaan jujur juga merasakan kekurangan pada dirinya dan dia berusaha memperbaiki dirinya. Nah, ini mungkin pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, ya, bahwa intinya hadis ini memerintahkan kita untuk ya, meninggalkan hal yang belum jelas, ya, hukumnya, kehalalannya, ya, perintah untuk menghindari yang namanya syubhat atau hal yang belum jelas, ya. Syubhat itu bukan hanya yang tadi saya sampaikan di awal, fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran menyimpang, tapi mencakup juga ya hal-hal yang belum jelas. Jadi begini, sebagai penutup, ada 3 hadis yang menjadi prinsip Islam yang pernah di awal-awal saya sampaikan. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niat. Hadis ini memerintahkan kita sebelum beramal tengok hati kita karena apa? Karena siapa kita beramal. Kalau sudah karena Allah, ikhlas, maka sudah benar niat kita, batin kita. Tinggal kita lihat perbuatan yang hendak kita kerjakan. Bagaimana cara menentukan baik tidaknya perbuatan yang hendak kita kerjakan? Hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Maka kita lihat ada dasar atau tidak amal yang kita hendak kerjakan. Ada dalil atau tidak amal yang hendak kita kerjakan. Oh, ada dalilnya. Ini dia hadis ini, atau ada ayatnya di Quran di surah sekian ayat sekian, baru kita kerjakan. Tinggal ada keadaan di mana satu perbuatan kita tidak jelas hukumnya, ya. Ini ada dalil atau tidak, boleh atau tidak. Nah, sikap kita bagaimana? Tinggalkan dulu sampai betul-betul jelas. Nah, ini hadis ini mengajarkan kita seperti ini. Maka Nabi SAW bersabda, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan antara yang halal dan haram ada yang belum jelas. Famanittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdi. Siapa yang jaga diri dari syubhat, maka dia menjaga agama dan kehormatannya. Kita tunggu dulu. Orang-orang kok pada mengerjakan begini ya, tapi saya belum yakin ada dasarnya apa enggak. Tinggalkan dulu, gitu. Nah, tinggalkan dulu. Ini makanan kok belum jelas. Biasanya hampir makanan yang ada di kita ini yang sudah ada di toko-toko makanan semuanya udah ada label halal. Ini kok nggak ada. Tunggu dulu sampai betul-betul jelas. Ini namanya masih ragukan. Maka kita jangan langsung konsumsi. Jangan langsung kerjakan sampai betul-betul yakin akan kehalalannya, sampai betul-betul yakin akan kebolehannya.
Itu yang maksud hadis ini. Baik, saya kira mungkin ini kandungan hadis Arba'in nomor 11 mudah-mudahan jadi prinsip kita dalam hidup, ya, sehingga kita memperoleh kenyamanan batin. Kan kita ingin hidup ini nyaman, nikmat. Karena kalaupun kita punya rumah yang besar, kita punya harta yang banyak, kita punya kendaraan yang mewah, kita punya segalanya mungkin di rumah, kalau hati tidak nyaman, hati tidak tentram, percuma itu semua. Ya, tapi kalaupun misalnya kita rumah sederhana, harta nggak banyak-banyak banget misalnya, kemudian ya kendaraan seadanya, tapi hati kita nyaman, tentram, ini lebih baik daripada yang tadi. Ya, rumah besar, harta banyak, tapi hatinya nggak tentram. Ini belum bahagia. Dan hati tentram dihasilkan kalau kita meninggalkan yang masih meragukan kepada yang yakin. Itu mungkin. Wallahu alam, sampai di sini yang bisa kita pelajari sebelum ditutup. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam.